Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat ridhonya Ia masih memberikan kita izin untuk terus menghamba kepadanya sampai sekarang ini. Tak lupa pula sholawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada zaman yang terang benderang. Perkenalkan, saya Syarina Syafira dan teman saya Ami Dania Rofi Simanjuntak. Kami dari Universitas Malikus Saleh. Kami akan mempresentasikan esai kami dengan judul Islamic Medical Student Care Community for TB, Upaya Tuntaskan Indonesia Bebas TB 2030. Kesehatan bukanlah suatu hal yang mewah. Sehat itu murah, tetapi akan menjadi mahal ketika sehat telah berubah menjadi sakit. Tuberkulosis merupakan suatu penyakit menular yang dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup seseorang dan bahkan berakhir dengan kematian. Tuberkulosis menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi ke-10 di dunia. World Health Organization memaparkan data bahwa 5.000 pasien tuberkulosis meninggal setiap harinya dan 280.000 penduduk terinfeksi tuberkulosis setiap harinya. Hal ini membuktikan bahwa tuberkulosis menjadi salah satu isu terpenting di dunia. Oleh karenanya, Sustainable Development Goals yang disingkat dengan SDGs, dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, memiliki 17 kesepakatan yang disepakati oleh 169 negara anggota PBB, memiliki target terhadap tuberkulosis. Target tersebut tercantum dalam poin ketiga kesepakatan SDGs. Isi poin tersebut adalah menciptakan kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Lalu, target SDGs terhadap tuberkulosis adalah mengakhiri tuberkulosis di tahun 2030 dengan program End TB. Lalu, mengapa tuberkulosis menjadi salah satu isu terpenting di dunia? Dan mengapa pula tuberkulosis menjadi salah satu target SDGs di tahun 2030? Jawabannya adalah karena prevalensi kasus tuberkulosis dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dilihat pada data tahun 2017, didapatkan 10 juta kasus tuberkulosis di dunia dengan prevalensi 120 hingga 148 kasus per 100.000 penduduk dunia. Dengan 90% didapatkan pada orang dewasa dan 10% lainnya didapatkan pada anak-anak. Lalu, apakah kalian tahu wilayah bagian manakah yang menduduki posisi tertinggi kasus tuberkulosis di dunia? Jawabannya adalah Asia Tenggara. Bagaimana dengan negara kita? Negara kita Indonesia yang merupakan bagian dari Asia Tenggara, tanpa kita sadari menduduki posisi ketiga kasus tuberkulosis tertinggi di dunia. Kementerian Kesehatan Nasional pada tahun 2016 memaparkan data bahwa tuberkulosis di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2009 hingga tahun 2014. Bagaimana dengan provinsi kita? Provinsi kita yaitu Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari Indonesia. Kementerian Kesehatan Nasional memperoleh data sebesar 4.002 kasus. Namun, kasus tersebut mengalami peningkatan dari hari ke hari. Kepatuhan penderita dalam minum obat merupakan faktor terpenting yang akan mendukung proses keberhasilan penyembuhan TB. Kemudian, peningkatan angka penularan dan peningkatan resistensi dari
Mycobacterium tuberculosis terhadap obat-obatan dapat dikarenakan oleh dua faktor. Yang pertama, karena kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai TB yang sebenarnya. Yang kedua, karena kurangnya kepatuhan dari masyarakat dalam proses pengobatannya. E-Mascot adalah solusinya. E-Mascot merupakan komunitas yang dibentuk secara mandiri oleh pengawas minum obat atau yang lebih dikenal dengan PMO, yang mana anggotanya terdiri dari mahasiswa kesehatan seluruh Indonesia. Kita ketahui bahwa mahasiswa kesehatan merupakan agent of health yang mana memiliki peran yang sangat penting dalam membangun tali kesehatan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Walaupun E-Mascot terdiri dari mahasiswa kesehatan, tetapi mahasiswa kesehatan tersebut telah diberikan edukasi serta di-backup langsung oleh dokter, psikolog, maupun tokoh spiritual. E-Mascot sendiri berfungsi untuk meningkatkan kualitas dari PMO baik di regional maupun nasional, serta memiliki umpan balik positif terhadap PMO maupun penderita tuberkulosis. E-Mascot dan PMO akan bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuannya, yaitu membebaskan Indonesia dari TB pada tahun 2030 dengan cara berkampanye tentang tuberkulosis dan memberikan edukasi kepada pasien tuberkulosis. Edukasi tersebut berupa yang pertama, pengetahuan, di mana E-Mascot dan PMO tidak hanya memberikan pengetahuan tentang klinis dari tuberkulosis, tetapi juga memberikan pengetahuan tentang tawakal dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sembuh. Pengetahuan spiritual ini sangat penting ditanamkan pada diri pasien tuberkulosis. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran mengenai ketenangan dan kebahagiaan yang akan didapatkan ketika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya tercantum dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Dari surah Ar-Ra'd ayat 28 tersebut dapat ditafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang beriman dan mereka yang menjaga hati mereka agar tetap tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tafsir tersebut mendukung gerakan yang akan dilakukan oleh E-Mascot dan PMO. Yang kedua, E-Mascot dan PMO akan memberikan pengalaman-pengalaman terdahulu kepada pasien tuberkulosis agar pasien tuberkulosis optimis untuk mencapai kesembuhannya. Tak lupa pula, E-Mascot dan PMO memberikan motivasi kepada pasien tuberkulosis dengan cara memberikan semangat dan rasa percaya diri untuk memperoleh kesembuhannya. Kesembuhan pasien tuberkulosis tidak lepas dari kerjasama antara E-Mascot dan PMO. Kerjasama antara E-Mascot dengan PMO dapat dilihat dari adanya konsep kekuatan berbagi untuk mengawasi pasien tuberkulosis selama masa penyembuhannya. Konsep tersebut akan membuat performance dari PMO semakin baik. Performance PMO semakin baik didapatkan dari bantuan E-Mascot, sehingga PMO tidak lagi merasa sendirian dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tercapainya Indonesia bebas tuberkulosis akan semakin dekat. Selangkah lagi menuju SDGs, masyarakat global sehat.